Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini, yaitu dengan membahas kitab Ta'limul Muta'allim Tariq at-Ta'allum, yang dimana membahas tentang belajar wal muta'allim dan cara mengajar, Tariqut Ta'allum, yang disusun oleh Al-Imam Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Disusun oleh Syekh Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Kita coba lanjut. Untuk diketahui bahwasanya kita akan mencoba menjelaskan dengan secara singkat, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sudah terlalu jauh lewat waktu dalam belajar, telah banyak waktu yang telah kita buang, dan semoga bisa tercukupi dengan apa yang kita pelajari pada saat ini. Amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang keutamaan ilmu dan fikih. Qala Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu fariidatun adalah wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang dituntut adalah kewajiban dalam menuntut ilmu, bukan kewajiban untuk pintar ataupun kewajiban untuk sukses. Karena kalau sekiranya yang dituntut itu pintar atau yang dituntut itu adalah sukses, maka banyak dari kaum muslim, laki-laki maupun perempuan, yang akan berdosa. Dilihat dari kata fariidatun atau wajib. Definisi wajib adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apa saja yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Maka tidak bisa kita bayangkan betapa banyak kawan-kawan kita muslim maupun muslimah yang akan mendapatkan dosa karena tidak pintar ataupun karena tidak sukses. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwajibkan bagi kita adalah talabul ilmi, berproses dalam menuntut ilmu, karena al barakatu ala qadri ta'alluqil murid li syaikhihi. Kadar keberkahan seseorang tergantung akan rasa butuh seorang murid kepada gurunya. Artinya tatkala seorang murid itu terus berusaha untuk berproses, maka
jauh kadar itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah bagi orang atau penuntut ilmu tersebut. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin, wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Bahwasanya tidak wajib bagi setiap muslim menuntut semua ilmu, talabu kulli ilmin, wa innama, dan hanya saja, yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya, talabu ilmil hal, menuntut ilmul hal. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, wa afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, wa afdalul amali hifdzul hal. Adapun sebaik-baik amal adalah menjaga hal atau keadaan. Adapun ulama di sini menafsirkan atau menjelaskan bahwa ilmul hal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang berkaitan tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah maupun sifat mustahil bagi Allah, dan apa saja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu ketuhanan. Mana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna kalau kita belum mengetahui apa yang atau siapa yang kita sembah. Sehingga ilmu yang utama, ilmul hal, ilmu keadaan yang utama, yang pertama merupakan ilmu tauhid. Adapun yang kedua adalah ilmul fiqhi, ilmu tentang fikih. Wa yuftaradu ala al-muslim talabu ma yaqa'u lahu fi hali. Diwajibkan alal muslimi, bagi seorang muslim, talabu, menuntut atau mempelajari, ma, apa saja, yaqa'u, yang berkaitan, lahu fi hali, yang berkaitan dengan hal atau keadaan, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun itu dan dalam keadaan bagaimanapun itu. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Contohnya seperti pada saat seseorang itu ingin sholat, fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Maka wajib seseorang itu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Paling minimal dia mempelajari apa saja yang dapat mendorongnya untuk sholat dengan sholat yang sah. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajib, dan wajib atas penuntut ilmu itu menuntut ilmu biqadri, dengan kadar atau ukuran, ma yuaddi bihil wajib, ia bisa mengerjakan hal-hal yang wajib. Lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban, karena apa saja yang menjadi wasilah untuk terlaksananya sebuah kewajiban, maka wasilah itu hukumnya wajib. Sementara sholat itu wajib, dan yang menjadi wasilah atau jalan terlaksananya sholat yang wajib ini adalah mengetahui apa saja yang wajib dalam sholat, artinya ilmu tentang sholat. Sehingga ilmu tentang sholat, baik dari wudhu sampai melakukan sholat hingga selesai, itu hukumnya wajib dipelajari. Ukuran wajibnya sekedar dapat mengerjakan hal-hal yang wajib, sehingga sholat yang dikerjakan dapat dikategori dalam fikih sebagai sholat yang sah karena lengkap syarat dan rukunnya. Wa kadzalika fis shaum, begitu juga dengan puasa. Wa zakah, begitu juga dengan zakat. In kana lahu malun, apabila dia punya harta.
wal haji in wajaba alaihi, dan begitu juga dengan haji in wajaba alaihi, apabila dia sudah mendapat kewajiban haji, artinya dia mampu untuk melakukan haji. Wa kadzalika fil buyu', begitu juga dengan jual beli, in kana yattajir, apabila dia merupakan seorang pedagang. Dan begitu juga seluruh pekerjaan sebenarnya. Misalnya kita sebagai seorang murid, maka kita harus tahu ilmu-ilmu yang mendorong seorang murid itu menjadi murid yang berakhlak, misalnya murid yang beradab. Wajib kita pelajari ilmu-ilmu tersebut, sehingga diselipkanlah ilmu ta'limul muta'allim ini, yang mempelajari ilmu tentang adab menuntut ilmu, adab mengajarkan ilmu, atau adab yang berkaitan dengan ilmu di pelajaran kita di MTS Muallimin, agar kita sebagai seorang murid benar-benar menjadi murid yang muridin, artinya murid yang benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah dari seorang guru, bukan hanya menjadi seorang murid yang dia itu mencari ilmu untuk berdebat misalnya, atau untuk menyombongkan diri. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian mari kita lanjut. Halaman selanjutnya, qila li Muhammad ibn al-Hasan, dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya, lima la tusannif kitaban fi zuhdi, wahai Muhammad bin Hasan, kenapa la tusannif, engkau tidak membuat kitaban, sebuah kitab fi zuhdi, yang berkaitan tentang zuhud. Jadi Muhammad bin Hasan adalah seorang, namun yang membingungkan di sini, beliau tidak membuat kitab yang membahas, atau tidak mengarang kitab yang membahas tentang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud berdasarkan hadis diceritakan bahwa seseorang pernah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa sih amalan yang dimana tatkala aku mengamalkannya maka aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah pada saat kau di dunia, yuhibbukallah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fima aidin nas, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, atau apa yang berada pada orang lain. Yuhibbukan nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Dari sini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu sikap zuhud dapat membuahkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Ya, yang namanya cinta kan, tatkala Allah sudah cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah memberikan apapun yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala apa yang sulit untuk kita kerjakan. Tentunya salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah yaitu sikap zuhud. Banyak sekali ulama yang menerangkan tentang sikap zuhud ini. Ada yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah melepaskan dunia. Ada juga yang mengatakan zuhud meninggalkan syahwat. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang pergi uzlah atau mengasingkan diri. Ada yang kita dengar ceritanya, ada ulama yang
bajunya itu tidak karuan, compang-camping, segala macam karena zuhud. Nah, lalu bagaimana cara merealisasikan sikap zuhud pada era saat ini, yaitu era globalisasi? Tentu dulu oke lah, bisa kita katakan bahwa zaman dahulu tak ada teknologi segala macam, bisalah kita zuhud dengan metode ulama terdahulu, yaitu dengan meninggalkan dunia. Namun sekarang teknologi ini sudah merupakan kebutuhan. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sikap zuhud? Akan hal ini Abu Sulaiman Ad-Darani memberikan kita nasihat, yaitu an-zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Bahwasanya zuhud itu berada pada saat engkau meninggalkan apa saja yang menyibukkanmu atau melalaikanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang dunia dapat menyebabkan kita zuhud dengan cara kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain maksiat tentunya. Kalau maksiat tidak bisa kita niatkan sebagai ibadah. Misalnya nanti ingin pergi belanja ke pasar. Diniatkan bahwa pergi belanja ke pasar untuk membeli bekal, yang dimana bekal itu akan digunakan untuk makan dan sebagai energi untuk ibadah kepada Allah. Maka pergi ke pasar itu akan menjadi ibadah, dan di sanalah letak zuhud pada saat ini. Sehingga tidak ada yang dapat mencegah kita untuk bersikap zuhud. Zaman tidak akan mencegah. Perlu diingat kembali lagi bahwasanya zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad sannabtu kitaban fil buyu. Syekh Muhammad bin Hasan di sini menjawab pertanyaan tadi. Qad sannabtu kitaban fil buyu. Aku telah membuat sebuah kitab fil buyu, mengenai jual beli. Kira-kira apa nih relevansinya? Tadi disebut kenapa kau tidak membuat kitab berkenaan tentang zuhud? Lalu beliau menjawab, qad sannabtu kitaban fil buyu. Aku sudah membuat kitab tentang jual beli. Dapat kita pahami dengan membaca kalimat setelahnya, yakni az-zahid. Beliau mendefinisikan az-zahid, orang yang zuhud, atau dikatakan seseorang itu zuhud, may yataharrazu 'anis syubhat wal makruhat fit tijarat. Jadi orang itu dikatakan zuhud apabila dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang kurang jelas asal usulnya, wal makruhat, dan hal-hal yang makruh, fit tijarat, dalam berjual beli. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang makruh, terutama dalam hal-hal jual beli. Wa kadzalika fi sa'ilil muamalati wal hirf. Wa kulli man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu at-taharruz 'anil harami fi. Begitu juga di seluruh kehidupan bersosial kita. Wa kulli man ishtaghala bi syai'in, dan setiap orang yang memiliki kesibukan akan sesuatu atau menjadi profesinya atau sudah menjadi sebuah kebutuhannya,
yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fi, maka dia juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu dalam menjaga diri akan hal-hal yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalb, begitu juga diwajibkan atas penuntut ilmu atau seseorang tadi untuk menuntut ilmu ahwalil qalb, ilmu yang berkaitan tentang hal-hal hati, minat tawakkul seperti tawakal, wal inabah dan bertaubat, wal khasyah rasa takut kepada Allah, war ridha dan ridha, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena sungguhnya ilmu tentang hati ini lebih penting, karena ilmu tentang hati itu berada di setiap keadaan. Kalau ilmu tentang muamalat itu tatkala seseorang berprofesi saja, misalnya seseorang berprofesi sebagai guru, maka yang wajib baginya ilmu tentang mengajar, dan tidak wajib baginya untuk menuntut ilmu tentang kedokteran. Sedangkan ilmu yang berkaitan tentang hati, tentang tawakal ya, seperti tawakal, tobat, ridho dan lain sebagainya, itu menyangkut segala hal. Baik seseorang berprofesi sebagai guru, baik seseorang berprofesi sebagai dokter, ataupun seseorang berprofesi sebagai entrepreneur, maka wajib, ini lebih wajib daripada yang tadi, lebih wajib kita menjaga hati akan hal-hal yang bisa membuat hati kita rusak. Karena fa inna fil jasadi mudghah, dalam hadis dijelaskan di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik pula yang timbul dari seluruh anggota badan kita. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh yang timbul dari seluruh anggota badan kita akan buruk juga. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah itu merupakan hati. Jadi tatkala kita menjaga hati, yaitu dengan tawakal, mengisi hati itu dengan penuh tawakal, bertaubat, rasa takut, ridho, roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang keluar dari mulut kita tidaklah keluar kecuali hal-hal yang baik. Apa yang kita pandang tidaklah kita memandang kecuali kepada pandangan-pandangan yang baik. Tidaklah kita mendengar kecuali hal-hal yang baik. Tidak pula kita berjalan kecuali menuju tempat-tempat yang baik. Ini apabila hati itu dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti hasad, yaitu dengki, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan tidak merupakan keraguan bahwa syaraful ilmi, ilmu itu merupakan sebuah kemuliaan. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu dikhususkan bagi manusia. Lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sairil hayawanat, karena segala hal selain ilmu bisa dilakukan oleh manusia dan bisa dilakukan oleh hayawanat, hewan-hewan. Kecuali ilmu itu hanya khusus bagi manusia saja. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia dan hewan, seperti kasyaja, keberanian. Manusia bisa berani, hewan pun bisa berani. Ada yang identik dengan keberanian, yaitu
singa, wal jaroah, sikap tabah. Dan hewan yang identik dengan tabah bisa kambing, sapi. Itu kan mereka disembelih, tabah mereka disembelih. Wal quwwah, begitu juga dengan kekuatan. Wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilm. Begitu juga dengan kasih sayang. Itu sebabnya tidak ada hewan yang membunuh anaknya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaqah pada diri hewan-hewan tersebut. Begitu juga sebenarnya pada manusia, Allah sudah selipkan rasa kasih sayang. Namun karena sering sekali tersingkap kasih sayang itu oleh nafsu, hingga banyak kita lihat di berita-berita, banyak kita lihat di medsos, orang tua yang membunuh anaknya, anak yang membunuh orang tuanya. Naudzubillah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikati wa amarahum bisujudillah. Dan dengan adanya ilmu pada manusia, azharallahu ta'ala, maka Allah menampakkan fadla, kemuliaan Nabi Adam alaihi salam 'alal malaikah, dibanding malaikat. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan hum al malaikah, malaikat bisujudi lahu, untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud? Karena ada ilmu yang diselipkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa innama syarufal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Dan hanya saja ilmu itu mulia karena merupakan wasilah atau jalan ilal birri wat taqwa, untuk atau dalam mengerjakan kebaikan dan untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah. Alladzi yastahiqqu bihal mar'u al karamata indallah was sa'adatal abadiyah, yang dimana dengan kebaikan dan takwa, maka yang dimana dengan wasilah itu, ilmu itu, maka seseorang akan mendapatkan al-karamata, yaitu kemuliaan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, was-sa'adata, dan kebahagiaan al-abadiyata, yang sesungguhnya atau yang abadi. Kama qila, sebagaimana dikatakan li Muhammad ibn al-Hasan, kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaih, syi'ran, berupa syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, karena ilmu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun, dan merupakan kemuliaan atau kelebihan, dan merupakan tanda likullil mahamidi, bagi setiap hal-hal yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah engkau, wahai penuntut ilmu, terus menerus menggali faidah atau manfaat, kulla yaumin, yang dimana setiap hari, ziyadatan, mendapatkan tambahan faidah, minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, yaitu faedah-faedah yang bersumber dari ilmu-ilmu, wasbah, dan berenanglah fi buhuril fawaid, di lautan faidah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi, belajarlah fikih, fa innal fiqha, karena fikih, afdalu qaidi, sebaik-baik penuntun, ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan merupakan semulia-mulia maksud. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Ilmu fikih itu merupakan ilmu yang akan menunjukkan
orang yang menunjukkan bagi orang yang mempelajari ila sunanil huda, kepada jalan-jalan yang sudah disinari oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Dan ilmu fikih itu merupakan hisnun, benteng, yunji min jami'is syada'idi, yang dapat menyelamatkan dari seluruh atau segala macam bentuk kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, maka sesungguhnya orang yang faqih, ahli fikih, wahidan, walaupun dia sendiri, dan dia mutawarri'an, dalam keadaan wara', asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi, lebih sulit syaitan goda daripada orang yang terus menerus ibadah dan jumlahnya 1000. Luar biasa. Kita baca sekali lagi sampai akhir. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Nanti bisa ditulis di rumah dan bisa dibariskan sehingga diartikan dan bisa dihafalkan untuk mempermudah. Misal nanti ini syair ini keluar di soal-soal ujian. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul, artinya videonya terlalu kepanjangan mungkin, maka kita cukupkan saja sampai sini, dan besok insyaallah kita akan masuk kepada wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibr wat tawadu' ila al-akhir. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.